Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 30 Mei 2024. Kita akan membaca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 25, ayat 1 sampai 12, dan saya akan membaca dari ayat 6 sampai 12. Mari bersama kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang perjalanan kehidupan kami, bahkan peristirahatan kami semalam. Pagi hari ini, dalam suasana sukacita, kami mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami memahami firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Berfirman-Lah ya Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 12 dan ayat 6 sampai 12 saya bacakan. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi berkata, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Namun kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku bersalah dan melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Amin. Tema kita, membela diri, umpembuloi kale. Saudara-saudara yang terkasih, pada sebuah proses peradilan, terdakwa selalu diberikan kesempatan untuk memberi pembelaan diri atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut bertujuan supaya seseorang tidak mendapat perlakuan semena-mena atas dakwaan yang belum teruji kebenarannya. Hal itu merupakan hak tiap orang yang berada dalam situasi tersebut. Demikian pula saat Paulus dibawa ke hadapan Festus, imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang datang dengan segala tuduhan yang diarahkan kepadanya memberi pembelaan diri terhadap semua tuduhan yang ditujukan padanya. Paulus dengan tegas mengatakan, "Aku sendiri pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, bait Allah, ataupun terhadap Kaisar." Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa ia siap mati jika semua yang dituduhkan kepadanya benar. Tuduhan-tuduhan tersebut terkait dengan kelompok Nasrani yang lahir dari pengajaran Paulus. Demi apa yang diimani sebagai sebuah kebenaran, Paulus tidak gentar sekalipun terhadap ancaman, hasutan bahwa terhadap praktik peradilan yang tidak adil sekalipun. Baginya, iman pengajarannya tentang kebenaran Allah dalam Yesus Kristus sebagai kegenapan Taurat merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipertahankan dan pertanggungjawabkan kepada siapapun
yang menentangnya. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan kita? Untuk setiap kebenaran, khususnya mengenai iman kepada Kristus, adalah sesuatu yang harus kita nyatakan, walaupun kadang kita harus menanggung resiko. Tetapi ingat bahwa dalam situasi semacam itu, hikmat dan kekuatan dari Tuhan akan selalu melingkupi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu, atas pemberitaan firman-Mu yang menguatkan dan menopang kami pagi hari ini. Hidup dalam kebenaran-Mu, mengimani Kristus di tengah-tengah hidup ini. Sekalipun ada banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan ada menolong dan berada di pihak kami. Bapa di sorga, melanjutkan siara hidup hari ini, kami mohon pertolongan kasih dari-Mu. Menjalankan tugas pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, perjalanan-perjalanan kami hari ini. Mohon urapan kasih dan pertolongan dari-Mu. Berkati juga pemerintah kami, bangsa dan negara ini, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum, semua yang diberi peran untuk menjadi pemimpin dan mengayomi bangsa ini. Tuhan berkati. Umat Tuhan dimanapun berada, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam cari pekerjaan, karuniakan. Anak-anak-Mu dalam bangku sekolah berkati, yang masih kecil tumbuh kembang mereka Tuhan berkati. Orang tua kami, opa dan oma sehatkan selalu. Bahkan kami mendoakan saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam hidup ini berkati, dan yang berulang tahun sempurnakan sukacita mereka. Ini doa syukur kami pagi ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan memberkati kita hari ini.